Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wahana Terate, channelnya orang-orang bahagia. Oke, dulur-dulurku sobat Terate dimanapun kalian berada, jangan lupa support terus channel Wahana Terate dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Jangan lupa juga follow Instagram saya itu Prasetyo1798. Ya, dulurku banyak yang bertanya di WA. Sudah 2 minggu ini saya tidak pernah bikin konten ya. Ada yang bertanya, Mas, kemana aja nggak pernah bikin konten? Ya, saya akan jelaskan di sini. Kenapa saya 2 minggu ini nggak pernah bikin konten? Yang pertama yaitu karena pekerjaan. Jadi pekerjaan saya kan pulang malam, nggak sempat untuk bikin konten. Aslinya sempat, biasanya sempat. Karena saya juga menjaga kesehatan saya supaya tidak turun. Ya, saya istirahatkan badan saya. Kesehatan saya juga saya istirahatkan. Ya, semua itu demi kalian, demi saya juga. Saya akan berusaha untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan mengedukasi, serta konten yang bisa menghibur kalian semuanya. Ya, dulurku sobat Terate, kali ini saya mempunyai berita duka dari perguruan Pagar Nusa, di mana ada suatu crash antar perguruan di daerah Bojonegoro yang membuat Pagar Nusa kehilangan anggotanya. Ini terjadi di Bojonegoro ya lor. Pelakunya siapa? Pelakunya itu dari oknum perguruan PSHT. Yang saya sayangkan di sini adalah pelaku itu masih berumur belasan tahun, dimana masih akal dan pikiran ini masih belum dewasa. Ya, ini adalah suatu kejadian yang tidak terduga ya, dimana kejadian itu terjadi pada hari Minggu ya, dini hari jam sekitar 1-an, yang melibatkan 3 anggota dari perguruan Pagar Nusa ini luka-luka. Yang satunya sudah meninggal dunia dan disemayamkan tadi pagi. Ya, ini videonya pemakaman dari saudara Pagar Nusa. Wah, perawan. Ya, itu tadi cuplikan pemakaman dari anggota Pagar Nusa. Semoga almarhum husnul khotimah dan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga pelakunya cepat tertangkap. Siapapun itu saya dukung, karena ini Indonesia dan negara hukum. Kalau toh pelakunya dari PSHT, ya silakan, sok atuh. Silakan proses secara hukum. Saya tidak membela saudara saya yang salah. Meskipun dia saudara, tapi saya tidak membela kalau saudara saya salah. Karena ini negara hukum. Kalau saudara saya salah, ya saya ingatkan. Ya, dulurku sobat Terate, saya akan membacakan kronologinya ya. Ini ya kronologinya. Mohon izin Jenderal, dilaporkan kasus pengeroyokan terhadap anggota perguruan silat Pagar Nusa yang dilakukan oleh warga PSHT Terate Bojonegoro. Korban MD dan berpotensi konflik atau aksi balas dendam atau pengarahan massa. Ya, pasti karena setiap kejadian pasti ada balas dendam. Nah, maka dari itu
Saya harap untuk atasan, untuk untuk duhuran ya, cara wong Jawa duhuran, ayolah bikin ikrar damai supaya antar PSHT Pak Garnusa ini damai gitu. Bikin ikrar damai kayak waktu lalu, mohon maaf, PSHT sama bonek ada kesalahpahaman sehingga mengakibatkan anggota PSHT meninggal pada waktu itu, dan akhirnya daerah Jember kalau nggak salah itu bikin ikrar damai PSHT dan bonek. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah damai, tidak ada korban lagi. Yang saya akan seperti itu, semoga atasan ya, pengurus PSHT semoga membuat ikrar damai antara Pak Garnusa dan PSHT. Semoga dunia ini tentram, semoga saja. Tapi Mas, kalau membuat ikrar damai tapi masih ada oknum, lah itu oknumnya harus dibasmi ya. Kenapa? Kan kita sudah ikrar damai gitu loh. Kalau ini terus berlanjut balas dendam sampai kapan gitu loh. Ya semoga saja masalah ini cepat terselesaikan. Sebenarnya semua perguruan tidak mengajarkan kejelekan, tidak mengajarkan keroyokan, enggak. Itu hanya oknum yang mungkin ya oknum sakit hati, mungkin ada suatu kejadian yang mengakibatkan sakit hati akhirnya balas dendam. Ya sama seperti yang dialami dulu Pak Garnusa, sekarang anggotanya ada yang meninggal dan pasti nanti ada kejadian balas dendam, pasti itu. Tapi harapan saya semoga tidak ada, semoga saja, dan semoga aparat bisa menjaga kita. Harapan saya semoga PSHT atau Pak Garnusa sekitar ya bisa menjagakan Tipmas ya yang daerah Bojonegoro. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 1 telah terjadi pengeroyokan dengan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Sumberjo Bojonegoro. Korban 1. Muhammad Fahrudin Ghazali, Desa Kadung Adem, Luka, Kabupaten Bojonegoro. Ya, ini luka-luka tapi nggak disebutkan umurnya. Terus yang kedua, M. Fauzi Sodikon, umur 19 tahun, alamat Desa Kedung Adem, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga, Linggar Jati, umur 19 tahun, alamat Desa Kedung Adem, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Terus MU, para pelaku mengejar korban, menendang dari atas sepeda motor, kemudian mengeroyok korban menggunakan tangan kosong dan benda tumpul keras atau pipa. Motif pelaku, ketersinggungan perbedaan perguruan di mana korban menggunakan celana komprang, ciri khas perguruan Pak Garnusa. Ya, ini perbedaan perguruan, jadi mana yang paling hebat? Sebenarnya menurut saya yaitu tadi pemikirannya masih belum dewasa dari oknum ini. Catatan, 1 orang pelaku sudah ditangkap, Wawan, warga PSHT Trate 17. Maksudnya itu PSHT Trate Pusat Madiun, karena kan baru 17. Korban sudah selesai dimakamkan. Potensi aksi balas dendam atau pengaruh massa dari PN karena korban MD. MD ini siapa tadi? Mungkin MD ini yang ini ya, Muhammad Fahrudin mungkin yang meninggal itu. Soalnya MD. Terus SOP terhadap keributan ormas atau perguruan pencak silat akan kami laksanakan dengan beri surat kepada masing-masing ketua cabang agar ikut bertanggung jawab kendalikan warganya. Ya, semoga ketua cabang Bojonegoro Mas Wahyu bisa mengendalikan warga-warga Trate. Semoga sementara tidak memakai atribut dulu supaya tidak supaya tidak ada korban lagi. Dan
Begitu juga dari pengurus Bagarusa yang ada di Bojonegoro. Semoga bisa menjaga warga-warganya agar tidak balas dendam. Serahkan kepada hukum semuanya. Terus saran untuk backup Brimob, antisipasi gesekan di grassroots. Mengingat jumlah STHD 117 atau Persaudaraan Sejahtera Pusat Madiun dan Bagarusa di Bojonegoro sama-sama besar. Ini perguruan besar tapi membuat kisruh, ya, menurut saya. Tapi kisruhnya itu hanyalah oknum yang belum dewasa, ya, tanda kutip belum dewasa. Ya, semoga saja kejadian ini tidak terulang kembali. Semoga bisa membuat ikrar damai antara PS1 dan perguruan manapun lah yang pernah bentrok sama PS1. Saya di sini tidak membela oknum saya, oknum perguruan PS1, karena oknum itu memang salah. Terus kenapa saya bela? Semua perguruan pasti menghasilkan hal yang baik, ya kan? Tapi toh kita tidak bisa membendung amarah oknum. Itu kan semua kembali pada dirinya masing-masing. Ya itu dah hawa nafsu. Kita harus melawan hawa nafsu diri kita sendiri, ya kan? Oke, dulurku, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga kedepannya tidak ada hal-hal yang terulang kembali seperti ini. Oke, dulurku sahabat Tarate dimanapun kalian berada, jangan lupa support channel Wahana Tarate dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian, serta follow Instagram saya yaitu Prasio1998. Ya, dulurku sahabat Tarate, sampai di sini perjalanan saya. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.